Orang-orang sukses dari masa lalu menggabungkan pikiran positif dengan ketekunan dan pendidikan. Mereka mengelilingi diri mereka dengan rekan-rekan yang mendukung. Kita semua akan gagal ketika mencari tujuan hidup kita, tetapi mereka yang mau terus mencoba akan menjadi sukses. Besti Bicara kali ini meringkas sebuah buku berjudul Think and Grow Rich yang ditulis oleh Napoleon Hill yang merupakan seorang penulis buku self-help asal Amerika. Buku-bukunya berfokus pada prinsip-prinsip spesifik untuk kesuksesan pribadi dan finansial. Diterbitkan pada masa depresi besar, buku Think and Grow Rich meraih sukses besar. Hingga saat ini, buku ini telah terjual lebih dari 15 juta eksemplar. Hal ini menjadikannya salah satu dari 10 buku self-help terlaris sepanjang masa. Pada tahun 2007, Business Week menempatkan buku ini sebagai buku bisnis terlaris ke-6. Napoleon Hill juga memberikan solusi untuk masalah ini melalui filosofinya yang akan membantu kita semua mencapai semua kekayaan hanya dengan kekuatan pikiran. Menurut Hill, kekayaan finansial bisa diraih hanya dengan melalui kekuatan pikiran manusia yang mampu menjadi aset paling berharga dan mudah dikendalikan untuk mengumpulkan kekayaan. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang masih belum menyadari jika pikiran manusia dapat mempengaruhi setiap langkah yang diambil untuk bisa menuju kebebasan finansial. Tetapkan pikiranmu pada tujuan yang pasti dan amati seberapa cepat dunia menyingkirkan untuk membiarkanmu lewat. Cara untuk menjadi sukses adalah dengan mengetahui apa yang ingin kita capai. Tanpa tujuan yang jelas, kita tidak dapat memulai perjalanan menuju kesuksesan. Tentukan tujuan pribadimu setepat mungkin. Jika berharap untuk menjadi kaya, kita harus menentukan berapa banyak uang yang ingin didapatkan pada usia tertentu. Tujuan ini akan membantu diri kita memahami berapa banyak yang harus diinvestasikan untuk mencapai tujuan utama. Setelah mengidentifikasi tujuan dan memberikan kerangka waktu, kita harus menguraikan rencana. Rencana ini harus menggabungkan pendekatan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan akhir. Setelah kita memiliki rencana ini, kita harus bertindak. Mulailah segera. Rekomendasi ini akan membantumu tetap termotivasi dan fokus pada pencapaian berikutnya. Pada akhirnya, kita akan mencapai tujuan akhir yang kita inginkan. Apapun yang bisa dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran dapat dicapai. Kita bisa mendapatkan apa yang kita cari selama berpegang pada keinginanmu. Namun, ini tidak berarti kita harus menginginkan hasilnya. Sebagai contoh, hanya menginginkan uang tidak akan membawamu kemana-mana. Sebaliknya, kita harus terobsesi untuk membuat rencana dan tujuan yang efektif. Langkah-langkah berikut ini akan membantu kamu merencanakan jalan untuk menjadi kaya. Pertama, tentukan berapa banyak uang yang ingin dihasilkan. Ini harus tepat, bahkan sampai ke dolar. 2. Tentukan apa yang bersedia kamu berikan untuk mendapatkan jumlah uang tersebut. 3. Pilih tanggal di mana kamu ingin mendapatkan semua uang ini. 4. Buatlah rencana terperinci tentang bagaimana dirimu akan mencapai tujuan ini dan pertimbangkan apa yang dapat kamu lakukan sekarang. 5. Tuliskan hal di atas dalam sebuah pernyataan yang jelas. Dan terakhir, pastikan kamu membaca pernyataan ini dengan lantang 2 kali sehari. Tidak ada orang yang siap untuk mendapatkan sesuatu sampai dia percaya bahwa dia bisa mendapatkannya. Keyakinan yang teguh adalah aset yang luar biasa. Individu dengan keyakinan yang tak tergoyahkan akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Ini karena kita tidak dapat mencapai kesuksesan tanpa kepercayaan diri. Mahatma Gandhi adalah contoh dari kekuatan iman dan kepercayaan diri. Mahatma Gandhi
tidak memiliki akses ke instrumen kekuasaan yang khas seperti uang dan militer. Sebaliknya, ia memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa ia dapat memimpin negaranya, India, menuju kebebasan. Keyakinan ini memungkinkannya untuk mempengaruhi sesama warga negaranya dan memicu perubahan. Kita tidak berbeda dari Gandhi. Jika kita dapat memanfaatkan keyakinan yang tak tergoyahkan pada diri sendiri dan kemampuan kita untuk mencapai tujuan kita, kita dapat mencapai apapun. Orang yang berpendidikan bukanlah orang yang memiliki pengetahuan umum atau khusus yang berlimpah. Orang berpendidikan adalah orang yang telah mengembangkan kemampuan pikirannya sehingga ia dapat memperoleh apapun yang ia inginkan atau yang setara tanpa melanggar hak-hak orang lain. Pengetahuan adalah salah satu keterampilan yang paling penting untuk mencapai tujuan hidup. Namun, kita harus membuang jauh-jauh pemikiran kita tentang betapa pentingnya pendidikan. Menjadi berpengetahuan luas tidak terkait dengan gelar yang kita miliki. Henry Ford adalah contoh seseorang yang tidak memiliki pendidikan tinggi, namun memiliki banyak pengetahuan yang berharga. Menjadi sukses tidak membutuhkan terlalu banyak fakta. Sebaliknya, lebih penting untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang tepat. Menggabungkan pengalaman, pengetahuan, dan kekuatan akan membantu kita berkembang. Meskipun pengalaman lebih penting, kita harus selalu bersedia untuk belajar. Sangat mudah untuk percaya bahwa kita sudah cukup tahu banyak. Namun mereka yang terus mengembangkan pengetahuan dan pengalaman mereka adalah yang paling sukses. Kita dapat melakukan ini dengan mencari pengalaman baru atau kuliah di universitas. Kita dapat mengikuti kursus malam hari atau mendapatkan pengalaman praktis. Kita harus selalu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang berpengetahuan luas dan berpengalaman. Kita ingin menghindari menjadi orang yang paling berpengetahuan dalam sebuah kelompok profesional dan pertemanan. Sebaliknya, kita ingin mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang dapat membantu kita mempelajari keterampilan dan ide-ide baru. Titik awal dari semua pencapaian adalah keinginan. Setiap kisah sukses dimulai dari sebuah ide. Ide-ide ini muncul dari imajinasi manusia. Kita dapat menggunakan hal ini untuk mengubah mimpi dari ide menjadi kenyataan. Di dalam sebuah imajinasi kamu adalah tempat semua rencana terbentuk. Satu-satunya batasan yang kamu hadapi tergantung pada seberapa banyak dirimu mengembangkan imajinasi. Ada dua jenis imajinasi. Satu, imajinasi kreatif. Jenis imajinasi ini membantu kita mengembangkan ide-ide baru. Imajinasi ini dimulai dari ketiadaan dan menciptakan sesuatu yang unik. Kita hanya dapat mencapai imajinasi kreatif ketika keinginan merangsang pikiran sadar. Ini adalah otot yang harus Anda latih. 2. Imajinasi sintetis. Jenis imajinasi ini menggunakan ide-ide lama untuk menciptakan konsep-konsep baru. Sebagai contoh, Sony menggunakan teknologi dari diktapons untuk membuat Walkman pertama. Tidak ada penciptaan di sini karena bekerja dengan materi mentah yang sudah ada. Kedua jenis imajinasi ini saling melengkapi satu sama lain. Ide adalah titik awal untuk semua kekayaan dan mereka adalah produk imajinasi. Sebagai contoh, Asa Candler, pendiri Coca-Cola, menggunakan obat sakit kepala sekitar 140 tahun yang lalu untuk membuat minuman tersebut. Candler mengambil resep tersebut dari seorang apoteker dan mengubah produk tersebut menjadi sukses besar. Memang, ide dapat diperdagangkan di mana barang dagangan yang berwujud. Sebagian besar keberuntungan dimulai ketika seseorang dengan ide yang sangat baik bertemu dengan seseorang yang menjual ide. Ketika dipadukan dengan keinginan, ide adalah kekuatan yang tak terbendung. Mereka lebih kuat daripada otak yang menciptakannya. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan, mengolah, dan mengembangkan keinginan untuk mewujudkannya. Ketika keinginan Anda cukup kuat, Anda akan tampak memiliki kekuatan super untuk mencapainya.
Alam bawah sadar kita dapat membentuk kita secara positif dengan memberikan kita kekuatan dan ketangguhan. Namun, ia juga dapat membentuk kita secara negatif dengan membuat kita pesimis. Kita harus melatih alam bawah sadar kita untuk mengidentifikasi keinginan dan tujuan kita. Kita dapat melakukan ini dengan memberi makan alam bawah sadar kita dengan umpan balik yang positif dan konstruktif. Oleh karena itu, kita harus selalu mengadopsi mentalitas positif terlepas dari keadaan kita saat ini. Kita dapat memperkuat hal ini dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang optimis. Kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan dengan pondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang sukses. Setelah itu, dalam proses meraih kesuksesan tersebut, kita sebagai makhluk sosial memerlukan dukungan dari sosial atau orang lain. Dan dari sana, terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan, seperti memberi saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Kemampuan untuk mempraktikkan pengalaman dan juga kreativitas yang kita miliki dan dapatkan dalam hidup adalah sesuatu yang absolut dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah pikiran dari pikiran kita. Maka dari itu, mari kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi proses kita untuk menuju kesuksesan yang kita raih dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif serta juga memiliki keberanian. Kesuksesan bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang pola pikir yang benar, rencana yang jelas, dan kemauan untuk terus berusaha. Napoleon Hill meyakini bahwa siapapun bisa mencapai kekayaan dan kesuksesan jika menerapkan prinsip-prinsip ini di dalam hidup mereka.